Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, semoga dengan bacaan Al-Fatihah akan membuka hati kita untuk bisa menerima ilmu yang akan disampaikan oleh Ustaz kita pada malam ini. Untuk diketahui Bapak Ustaz, taklim malam Sabtu biasanya dimulai pukul 20. Ini sudah molor 10 menit karena waktu Isya memang agak mundur sehingga waktunya agak mundur. Untuk itu waktu yang diberikan kepada Ustaz Imam untuk malam hari ini monggo secukupnya artinya bila cukup 1 jam bisa 1 jam, kalau lebih mungkin ada tanya jawab monggo, artinya kisarannya 1 jam sampai 1,5 jam. Dipersilakan monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa kafa wa nusalli wa nusallim ala habibina sayyidina nabiyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita malam hari ini bisa berjumpa di tempat ini. Tentu sebuah kenikmatan yang luar biasa yang perlu kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian kenikmatan itu semua yang Allah berikan kita buktikan dengan kehadiran kita di majelis ilmu yang mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman abadan. Mudah-mudahan Allah mengajarkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua serta menambahkan ilmu untuk kita semua insyaallah. Salawat beriring salam kita sampaikan kepada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu nabi yang dengan syariatnya sempurnalah kemudian ajaran-ajaran Islam itu, yang kemudian dengan syariatnya pula mengajarkan kebaikan kepada kita, menghantarkan kepada kebahagiaan di dunia, dan tentu mengajarkan dan menghantarkan kepada kebahagiaan di akhirat nanti. Yang mudah-mudahan kita semua istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam menjalankan syariat dan sunnah-sunnah nabinya yang mulia, sampai kemudian kita berharap kepada Allah nanti kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah dan layak mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti insyaallah. Bapak Ibu sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nggih derek kepareng matur karena saya tidak menggantikan karena tentu beliau mungkin nanti yang saya sampaikan tidak seperti yang beliau sampaikan. Nggih, mohon maaf karena kami masih belajar gitu. Jadi kami sampaikan apa yang kemudian kami pelajari dari guru-guru kami, dari masyayikh kami, yang kemudian kami sampaikan kepada jamaah sekalian, kepada panjenengan semuanya, yang mudah-mudahan kami berharap ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, nggih ngapunten tadi telat karena sedikit agak tersesat ngoten. Nggih boten tersesat jane iki. Tapi rada napa keseliru mau belok kanan dados kelebeteng pundi niku nek sak derenge niku. Nggih lapangan apa nggih. Terus kemudian kula tanglet kalih tiyang teng mriku Pak ngapunten nek apa Kuta Puluh niku. Kuta Puluh niku teng pundi ternyata masih di sini. Jadi harus harus muter dulu sehingga rada
telat nggih. Ngapunten sanget saderenge. Bapak Ibu sekalian, ngapunten mangke bahasane kula nek campur-campur mawon nggih. Nek radi kurang sopan nek nggih kados niki lah kula dulu ketika di Jogja itu memang nggih ngajare kebanyakan kami membina orang-orang yang jalanan sehingga kadang-kadang bahasa-bahasanya nggih campuran kados bahasa-bahasa jalanan. Nggih nyuwun agung ing samudra pangasami nek mangke bahasane kula mboten kados bahasane Ustaz Wiwin nggih sing mungkin halus dan napa nggih sopan lah nggih panjenengan kula ngapunten sangat. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya menyampaikan sebuah nasihat dan itu penting sekali yang dituliskan oleh Syekh An-Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nasaihul Ibad. Itu beliau mengajarkan kepada kita di pasal keempat itu, saya bacakan kitabnya nggih bahasa Arabnya ben rada mantep matane. Di dalam kitab Nasaihul Ibad itu disebutkan wa an ba'dul hukama, dan sebagian orang-orang hukama niku ahli hikmah niku sanes dukun, sanes paranormal. Tapi yang dimaksud ahli hikmah itu adalah orang-orang yang nopo nggih tingkatan keilmuannya itu sudah memahami nopo keilmuan itu sendiri. Jadi bukan hanya sekedar tahu ilmunya tapi juga sekaligus nopo mengamalkan ilmunya, itulah ahli hikmah. Nah, wa'an ba'dul hukama, kata sebagian ulama atau ahli hikmah mengatakan al-haya'u minar rijali hasan. Jadi ini ada 4 yang baik, arba'atun hasanun wa arba'atun minha ahsan. Ada 4 perkara yang baik dan ada 4 perkara lain yang lebih baik lagi. Dados wonten sekawan perkara sing sae, nanging wonten sekawan perkara melih sing luwih sae. Karena dalam bahasa Arab ahsan itu maknanya pun isim tafdil. Isim tafdil itu melebihkan sesuatu. Nah, mula Bapak Ibu sekalian, Syekh An-Nawawi Al-Bantani itu ngendika bahwa arba'atun hasanun wa arba'atun minha ahsan. 4 perkara yang baik dan 4 perkara lain yang lebih baik. Yang pertama adalah al-haya'u minar rijali hasanun. Sifat malu Bapak Ibu sekalian bagi seorang rijal laki-laki niku hasanun, sae. Hasan niku maknanya apa sae? Hasan niku maknanya sae. Dados sifat malu niku sae, Pak. Nek carane panjenengan, sifat malu niku sae napa mboten? Sae nggih, Pak. Nah, kecuali sing malune mboten menghasilkan kebaikan ya itu tidak baik. Malu beribadah dan niku mboten sae. Tapi malu dari makna yang umum niku nggih baik. Contohnya isin malu perkara napa, Pak? Maksiat kepada Allah. Malu baik mboten? Saya mboten, Pak. Saya. Karena sifat malu itu adalah sifat dasar kehormatan seseorang, Pak. Kalau setiap orang siapapun itu kok sudah tidak memiliki sifat malu pun, itu kehormatannya separuh hilang, Pak. Sak pinter-pintere tiyang nek mboten gadah sifat malu nggih ilang kehormatannya, Pak. Gelarnya profesor, dia nggak malu untuk berbuat curang, yo hilang profesornya, Pak. Profesor nggih tasih, tapi nilai profesor niku pun mboten wonten. Kiai, ustaz atau ahli agama bagus, ilmunya tinggi, tapi karena tidak memiliki sifat malu dalam dirinya, ya hilang gelar ustaz, hilang gelar agamanya. Kenapa? Nggih tadi sifat malu itu menjadi nopo nggih, cara gampangnya mahkotane manusia, kehormatannya manusia. Maka sifat malu itu menjadi kebaikan. Dalam hadis yang sahih banyak Nabi menyampaikan kepada kita bahwa separuh keimanan itu ada sifat malunya. Ada sifat malu, Pak. Kita misalnya nggih kula lan panjenengan badhe tindak pundi, lalu kemudian kita melihat sesuatu yang tidak halal untuk dilihat, isin Pak rasanya. Itu bagus. Tapi Bapak Ibu sekalian, kata Syekh An-Nawawi, sifat malu yang dimiliki oleh laki-laki ngoten nggih, ketika misalnya kita mau bermaksiat, lalu kemudian kita berpikir, oh, aku kok isin temen yo arep gawe dosa.
Kenapa kok izin? Karena nikmat Allah begitu luar biasa Allah berikan kepada kita, kok kita masih senang untuk berbuat dosa. Kan akhirnya kita dados nopo izin kali Gusti Allah, akhirnya dari sifat malu itu kita tidak berbuat dosa, kita tidak melakukan perbuatan dosa, atau ketika pun melakukan perbuatan dosa segera kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ternyata ada yang lebih baik dari sifat malunya seorang laki-laki ning Pak. Napa? Yaitu walakinnahu minal mar'ati ahsan. Akan tetapi sifat malu yang dimiliki oleh seorang perempuan itu jauh lebih baik. Seorang laki-laki yang memiliki sifat malu itu baik, tapi ternyata seorang perempuan yang memiliki sifat malu itu jauh lebih baik. Lah kok ngoten? Kok beda? Nek tiang sepuh, napa tiang jaler, nek napa gadah sifat isin kok sae, tapi nek tiang estri kok jauh lebih sae melih. Kok benten kinten-kinten? Kenapa, Pak? Kok bisa berbeda? Kinten-kinten apa, Pak? Karena napa? Allah menyampaikan zuyyina lin-nasi hubbu syahawat minan nisa wal banin ila akhir ayat. Karena syahwat dunia niku satu pertama nggih perempuan itu, Kak. Mula nek tiyang sepuh mboten kedah sepuh nggih. Tiyang estri kok dia punya sifat malu yang besar itu luar biasa. Luar biasa. Tiyang estri misalnya ngoten, badhe medal saking dalem, lalu kemudian dia tidak menutup auratnya terus isin, itu luar biasa. Itu menjaga apa? Menjaga betul-betul menjaga pandangan sesuatu yang tidak halal untuk dilihat oleh orang. Napa melih nek zaman sakniki Pak Bu, sobi panjenengan pirsani, putra-putrine panjenengan, saderek-sadereke panjenengan, sing lanang sing wedok, seniki nek pun teng TikTok, ngertos TikTok ya Pak? Ngertos sih? Niku wontene nomen goyangan tok. Nggih. Nek scroll TikTok panjenengan niku pirsani scroll TikTok niku, ya kadang-kadang mboten sengaja pirsani sing niku, tapi medale nggih sing kados niku, Mbak. Kenapa? Memang seperti itu, dan sekarang orang sudah tidak malu lagi untuk menunjukkan kemaksiatannya. Apalagi perempuan tidak malu lagi untuk menunjukkan auratnya, yang padahal aurat niku napa? Bagian dari hal yang harus ditutupi dan tidak boleh dilihat kecuali oleh sinten? Mahramnya. Aurat laki-laki terbatas. Saking pundi dugi pundi Pak? Ya, dari pusar sampai nopo? Sampai betis, ada yang sampai lutut. Terus nek lutut ke atas sampai kemudian pusar itu auratnya lagi sebatas itu, Pak. Tapi nek perempuan auratnya seberapa? Seluruh tubuh kecuali nama illa wajhi wa kaffain, kan dalam sabda Nabi niku ngoten, kecuali nama wajah dan kedua telapak tangan. Bahkan sebagian ulama menyebutkan wajah pun termasuk nama aurat, sehingga mereka mewajibkan untuk menggunakan niqab atau cadar. Itu hukum fikih saja, monggo itu pilihan masing-masing. Tapi kan yang disepakati nama dua hal itu yang boleh dilihat itu maksimal ya dua hal. Selebih dari itu tuh bagian dari aurat yang harus dijaga oleh setiap perempuan, siapapun itu. Walaupun mungkin Bapak Ibu sekalian itu ada nanti ilmu fikih itu membahas misalnya ngapunten, tiang pun sepuh, yuswane pun 70-60 misalnya ngoten, ibu-ibu, mbah-mbah pun usia segitu, apakah kemudian harus menggunakan jilbab napa mboten niku wonten kajian fikihnya. Jadi ada yang kemudian berpendapat boleh saja, tapi yang boleh kelihatan itu tetap batasnya nopo niki, batasnya wajah saja dan leher sebagian boleh. Jadi ada pembahasan itu, tapi itu pembahasan fikih. Nah, Bapak Ibu sekalian, balik oleh tadi bahwa sifat malu yang dimiliki oleh semua orang itu bagus, Pak. Tapi sifat malu yang dimiliki oleh perempuan itu jauh lebih bagus. Kenapa? Dengan perempuan memiliki sifat malu, dia akan menjaga dirinya sendiri, Pak. Jangankan goyang di depan orang, ngoten nggih.
membuka auratnya saja, wis niku rasane pun isine pol. Itu luar biasa. Estu, nek panjenengan gadah garwa sing kados niku itu luar biasa. Tandanya panjenengan suami yang berhasil. Kenapa? Aurat itu menjadi yang haram. Hanya boleh terlihat oleh yang mahram. Mahram niku artosipun apa? Mahram itu adalah orang yang tidak boleh dinikahi atau tidak halal untuk dinikahi. Sinten? Yo larene panjenengan, putra putrine, terus kemudian bapak ibune jenengan, kemudian saudara kandung, kakak adik panjenengan. Nek garwa mahram napa mboten? Mahram mboten, Pak? Mahram sanes nu? Suami istri itu ya bukan mahram itu. Itu namanya bukan mahram. Kadang-kadang salah nggih memaknai nek napa suami istri itu adalah mahram. Lah pun genah suami istri kok mahram. Mahram itu kan seseorang yang tidak boleh dinikahi. Lah pun nikah kok. Maka suami istri itu bukan mahram tapi pasangan yang halal. Sehingga konsekuensinya apapun boleh dilihat dari suami dan istri. Nek mahram itu juga terbatas, Pak. Kalau dalam fikih itu paling banter anak maupun orang tua, itu kan paling banter hanya boleh melihat pundak ke atas dan lutut ke bawah. Gitu. Dalam fikih itu begitu. Tapi kalau suami istri ya boleh sampai seberapapun itu boleh. Nah, maka suami istri itu bukan mahram. Nah, balik Bapak Ibu sekalian bahwa al-haya'u minar rijali hasan. Malu, sifat malu bagi seorang laki-laki itu sahaya, Pak. Tapi walakinnahu minal mar'ati ahsan. Tetapi kemudian bagi seorang perempuan itu ahsan, jauh lebih baik. Mula Bapak Ibu sekalian dalam surah An-Nur, niku di ayat 30-31. Ayat 30 itu memerintahkan laki-laki untuk ghadul basar, menundukkan pandangannya. Ayat 30 yang membicarakan tentang laki-laki niku itu hanya 3 baris saja, Pak. Tapi ayat 31 yang membicarakan tentang perempuan itu ada 7 atau 8 baris. Artosipun lebih banyak perempuan dibandingkan pembahasannya untuk laki-laki. Kenapa? Perempuan itu istimewa, Pak. Mula wonten surah sing jenenge surah An-Nisa. Tapi kan boten wonten surah Ar-Rijal. Nek panjenengan pirsa dalam Quran surah Ar-Rijal, boten Pak Bung. Nek panjenengan pirsa berarti kula sing kirang ling ngapalke Quran. Boten wonten Pak Ar-Rijal niku, Pak. Ndak ada dari 30 juz 114 surat itu ndak ada namanya surah Ar-Rijal. Adanya surah An-Nisa. Kenapa kemudian Allah menyebutkan namanya surah itu An-Nisa? Kenapa, Pak? Kinten-kinten kenapa, Bu? Kok jenenge surat An-Nisa ngono lho? Surat perempuan ngoten. Kok yo mboten jeneng surat sing sae ngono lho? Kok jenenge surat napa An-Nisa? Ngoten. Kinten-kinten kenging napa, Pak? Karena napa membicarakan wanita. Bapak Ibu sekalian, di dalam ilmu Quran itu ngoten. Terus penamaan surat Al-Qur'an itu ada 2 cara. Yang pertama, surat Al-Qur'an itu diambil namanya dari kalimat pertama dalam ayat pertamanya. Jadi napa kalimat di dalam ayat pertamanya itu. Misalnya napa? Contoh di surah, katakanlah surah napa? Ar-Rahman, surah napa? Al-Waqi'ah, surah Tabarak. Kan Tabarakalladzi biyadihil mulk. Kemudian disebut surahnya Al-Mulk, misalnya ngoten, surah An-Nas, surah Al-Falaq dan lain sebagainya. Tapi ada surat yang penamaan suratnya itu tidak diambil dari nopo kalimat pertama kalimat di dalam ayat pertamanya niku. Misalnya nopo Al-Fatihah, Al-Baqarah, nggih mboten. Al-Fatihah kan mboten wonten kalimat Fatihah teng daleme surat Al-Fatihah. Nggih, sami mawon kali surah Al-Ikhlas. Kan mboten wonten kalimat ikhlas di dalam surat Al-Fatihah. Tapi kok nopo dijenengi surat Al-Ikhlas? Tapi kok nopo dijenengi surat Al-Fatihah? Nah, maka yang kedua adalah diambilkan dari nopo inti pembahasan surat tersebut. Mula wonten nama lain misalnya Al-Baqarah.
di ayat pertama ini sanes mboten-mboten kalimat Baqarah kan mboten nggih. Wong ayat pertama ini Al-Baqarah malah kalimatnya mboten jelas nek cara menungsone nggih Pak. Lah wong alif lam mim maknane napa? Nggih kan? Alif lam mim lho Pak. Nek cara bahasa damel surat niku sing rada keren sithik misale ngoten nggih. Ning alif lam mim lho. Tapi ya itu Allahu a'lam, itulah luar biasanya Quran. Nah, ayat pertama alif lam mim tapi kok dijenengi surat Al-Baqarah. Kenapa? Karena di dalam surat itu kisah yang paling menarik itu adalah kisah Al-Baqarah tentang nopo sapi betina. Tentang kisahnya Nabi Musa dengan sinten? Kaumnya yaitu Bani Israil sing rengkelan, Pak. Nah nggih, mula tiyang Israel dugi seniki niku nggih rengkelan. Karena itu dikisahkan dalam Quran begitu. Asbabun nuzul dari turunnya surah napa di 67 sampai 71 niku nek panjenengan mangke pirsa. Itulah kisahnya Al-Baqarah itu di situ 67, 68, 69 itu. Itu karena napa? Satu waktu ada ada kaum orang yang dia kaya raya, Pak. Sedo meninggal karena dibunuh. Meninggal karena apa? Dibunuh. Nah, ini kan kaya raya, Pak. Mungkin 7 turunan, 10 turunan, 10 tanjakan itu mboten telas-telas hartanya. Nah, karena saking kayanya itu luar biasa. Lalu kemudian beliau meninggal itu karena dibunuh. Ning zaman rumiyin mboten wonten CCTV, Pak. Nek wonten CCTV kadose kok konangan nggih. Nah, mboten wonten CCTV. Lalu kemudian mereka bingung. Kenapa kemudian kok orang meninggal? Oh ini gimana? Orang dibunuh, kaya raya dibunuh untuk mengungkapkan kasus itu pripun? Akhirnya kemudian mereka datang ke Nabi Musa. Disarankan oleh ulama di situ untuk ketemu Nabi Musa. Sama Nabi Musa, Allah perintahkan untuk menyembelih sapi betina. Antadhahu baqarah, sapi betina itu. Tapi nggih, tiang Israel kan kados niku. Tamlid kan sapi betina niki sing piye ngoten? Sing warnane coklat apa warnane nopo? Mungkin nek waktu itu orang Israel terus langsung nopo, pokoke sing penting sapi betina wis sing penting sembelih sapi betina pun aman. Dan bahasa tiang Israel niku rengkel, akhirnya Allah niku memberikan kesulitan sama mereka. Wis boleh ono sapi betina sing rapate tuwa ya rapate nom. Pripun Pak? Mboten tuwa nggih mboten nom, sedengan Pak. Terus apa malih sing warnane kados napa? Sing warnane coklat kuning rada kecoklatan. Wis tambah bingung melih Pak niku. Akhirnya sampai enggak ketemu sapinya. Ya ketemu tapi enggak mirip, disembelih. Nah, setelah sapi niku disembelih, terus napa? Dipundhut igane sapi niku. Ada riwayat yang lain menyebutkan dipundhut napa? Buntute sapi. Setelah itu kemudian dipukulkan ke jenazah itu. Terus setelah itu jenazahnya bangun. Terus kemudian dia menyampaikan siapa yang membunuhnya. Ternyata yang membunuh itu adalah saudaranya sendiri. Karena apa? Si tiang niku, beliaunya itu kan orang kaya raya, Pak. Ning mboten gadah putra. Akhirnya karena beliau tidak punya putra, tidak punya istri, kan ahli warisnya nggak ada, kecuali ke saudara-saudaranya. Kalau dalam Islam kan ahli waris pertama adalah istri atau suami, yang kedua adalah anak. Baru kemudian setelah itu ayah atau ibu, baru kemudian apa? Sederek-sedereke. Nah, beliau niki ngertos. Beliau kaya, mboten gadah anak, mboten gadah garwa. Otomatis nek beliau meninggal langsung nopo? Ahli waris niku adalah saudara-saudaranya. Ternyata dibunuh oleh saudaranya. Nah, setelah jenazah niku nopo? Matur bahwa yang membunuh siapa, langsung kemudian beliau meninggal kembali, dikuburkan, ketemulah, lalu kemudian sing nopo? Sederek sing membunuh niku dikisos, ditangkap, lalu kemudian dikisos. Kulo kok kebayang ya Pak. Coba jenengan ngertos nggih kasusnya sing Sambo kalih Brigadir J niku. Kan ngertos ya Pak? Coba nek Brigadir J niku nggih di napa sabeti kalih igane Baqarah niku nggih sapi betina sing kados niku. Kadose kok sae sangat ya Pak. Langsung konangan kados niku. Tapi polisi ini malah pedos kados niku. Nah, mula Bapak Ibu sekalian, itu penamaan dari surat itu nggih seperti itu.
Nggih, mula wau, kenapa kemudian ada kok surat An-Nisa? Surat perempuan ngoten. Kenapa? Ayat-ayatnya niku membahas tentang napa? Perempuan. Mula cobi nek panjenengan mangke wau surat An-Nisa itu banyak sekali membahas tentang hukum-hukum keperempuanan. Tapi Pak, panjenengan boten mungkin temuaken surat yang namanya Ar-Rijal, itu tidak akan mungkin. Kenapa? Hukum terhadap laki-laki itu tidak banyak, Pak. Lebih banyak perempuan. Mula Bapak Ibu sekalian, nggih wau balik malih ngendikane Imam Syekh Nawawi itu, al-haya'u minar rijali hasanun. Sifat malu bagi seorang laki-laki itu baik. Walakinnahu minal mar'ati ahsan. Tetapi sifat malu bagi perempuan itu jauh luwih sae luwih. Ya niku sing pertama nih, perkara yang pertama. Lalu kemudian perkara yang kedua adalah wal adlu min kulli ahadin hasanun. Sifat adil bagi setiap orang niku sae. Wal adlu min kulli ahadin hasanun. Sifat adil bagi setiap orang niku napa sae. Perilaku adil niku sae, Pak. Nggih. Mula Quran niku kan mengajarkan kepada kita, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba dan sebagainya. Nggih biasane nek khotib napa badhe rampungan, badhe lekasan niku kan maos surat niku. Itu pun juga surat di dalam surah An-Nisa. Nggih. Wal 'adlu min kulli ahadin hasan. Jadi perilaku adil bagi semua orang niku sae, Pak. Adil niku maksudnya pripun, Pak? Kinten-kinten adil niku maksudnya pripun? Adil niku maksudnya pripun? Napa memberikan menyamaratakan semua itu berarti adil? Napa sanes? Boten nggih. Adil niku napa? Makna adil menurut ulama itu adalah memberikan hak kepada yang berhak. Memberikan apa? Haknya kepada yang berhak. Mula gampang, cara gampangane Pak Guru. Nek napa guru-guru kula ngendika rumiyin, nek misale tiyang sepuhnya ngoni larene sing SMP 5.000 kalih larene sing SD 5.000 niku sanes adil mboten adil. Lah sing SMP diparingi 5.000 mungkin sekali jajan telas kan. Nek sing SD diparingi gangsal 1.000 nggih mungkin bisa untuk berkali-kali jajan. Kebutuhannya kan benten. Maka ketika seperti itu berarti kita tidak memberikan haknya kepada yang memiliki hak itu. Mula sing jenenge adil itu adalah memberikan haknya kepada yang berhak. Memberikan haknya kepada yang berhak. Mula Bapak Ibu sekalian, adil itu penting, Pak. Tapi kadang-kadang nggih ewet. Kenapa kok adil niku ewet, Pak? Kenapa kita tuh? Karena hadiah surga. Dan hadiah kipas angin juga gampang nggak, Pak? Karena hadiahnya surga. Sehingga kemudian adil itu susah. Nah, adil itu misalnya begini. Ketika misalnya panjenengan ngoten nggih dizalimi kalih tiyang ngoten. Lalu kemudian satu waktu orang yang mendolimi panjenengan butuh bantuan yang jenengan. Pertanyaan saya adalah, kinten-kinten jenengan bede bantu napa mboten? Mboten Pak. Udune bantu nggih. Kedahe bantu nggih, Pak. Ning nyatane pripun? Ya, mesti kepikiran, wah biyen tau ngenyek aku sih. Kan ngoten. Lho iki biyen tau ngenyek aku ya. Sehingga kemudian kita tidak berlaku adil dengan orang lain. Karena kita memposisikan bahwa dia berbuat buruk kepada saya, berarti saya juga harus berbuat buruk kepada dia. Padahal balik mulai kau sing namine adil niku memberikan haknya kepada yang berhak. Loh mungkin ketika itu orang tersebut zalim dengan kita. Tapi ternyata di satu waktu orang tersebut butuh dengan kita.
Nah ternyata sinten ngertos kita yang bisa membantu orang tersebut. Maka mula kemudian harusnya kita yang bantu. Tapi dia mau balik melek. Ternyata untuk berlaku adil saja tidak mudah. Boten gampil Pak. Mula kemudian Allah menyampaikan wal adlu min kulli ahadin hasanun. Sifat adil bagi seseorang itu siapapun orangnya itu baik. Walakinnahu minal amroi ahsanu. Akan tetapi sifat adil bagi seorang pemimpin itu jauh lebih baik. Bagi setiap orang baik Pak adil niku. Tapi bagi seorang pemimpin siapapun itu, nggih pemimpin RT, nggih pemimpin lurah, nggih pemimpin kepala desa, nggih pemimpin kepala daerah, bupati, gubernur, presiden dan seterusnya, itu ternyata sifat adil itu jauh lebih baik Pak. Karena apa? Ketika kemudian kula lan panjenengan boten adil, paling-paling nggih dampake hanya untuk panjenengan dan orang-orang yang tersebut saja. Tapi ketika pemimpin kok boten adil, itu dampake untuk semua orang. Nek misalnya bupati boten adil, ya berarti orang dalam satu kabupaten itu tidak mendapatkan keadilan. Dampaknya nggih orang satu kabupaten itu. Mula ketika kemudian dados pemimpin, berlakulah adil Bapak Ibu sekalian. Tapi dalam hadis disebutkan bahwa setiap kita itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin mas'ulun an ra'iyatihi, akan dipertanggungjawabkan kepemimpinannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kula lan panjenengan bapak-bapak itu pemimpin minimal nggih bagi keluarganya. Nek kemudian kita kok memimpin keluarga ndak adil, sesuk nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu pun begitu, pemimpin bagi anak-anaknya, bagi kehidupan di rumah. Ketika kemudian ibu-ibu pun boten adil, ya nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat adil niku Pak, ketoke kok gampang le napa ya. Le menyampaikan gitu. Tapi ternyata dalam prakteknya itu tidak mudah. Karena nopo, nggih memang begitu. Mula ngoten. Di dalam ilmu psikologi niku, karena ngapunten tadi sedikit merevisi. Kula gelare sanes SAG MAG. Kula niku psikologi, Pak. Terus nggih alhamdulillah rumiyin nate mondok ngoten. Jadi belajar dengan syekh, tapi kuliah saya formal niku sanes jurusan agama Pak. Kuliah formal kula itu jurusannya psikologi. Dari S1 sampai S2 niku nggih psikologi. Ning nggih alhamdulillah tahadus bin nikmah nggih nate belajar nate sinau kalih syekh teng Timur Tengah niku. Dados nggih ya sithik-sithik saged ceramah ngoten ya, walaupun boten pinter-pinter banget. Bapak Ibu sekalian, dalam ilmu psikologi ini ngoten, ada yang namanya perilaku kepribadian manusia. Itu ada kepribadian yang sehat dan kepribadian yang tidak sehat. Dados wonten kepribadian sing sehat, wonten sing kepribadian boten sehat. Rumiyin dosen kula, dosen S2 kula niku nate ngendika ngoten. Beliau nggih seorang psikolog, nggih kiai. Dados psikolog nggih kiai. Beliau ngendika ngoten, adil itu Pak adalah sifat perilaku manusia yang menandakan bahwa dia memiliki kepribadian yang sehat. Orang yang adil itu ternyata apa? Pribadinya sehat. Tapi orang yang sulit untuk adil itu ternyata adalah orang yang kepribadiannya dereng sehat. Mula Bapak Ibu sekalian, kenapa kok adil itu disebut orang berkepribadian sehat? Kata beliau ngendikane begini. Orang yang adil niku itu bisa menempatkan diri pada posisinya, Pak. Adil niku napa saged menempatkan pada posisinya. Walaupun nggih wau, misale ngoten, panjenengan dizalimi tiyang ning satu waktu tiang tersebut membutuhkan panjenengan,
panjenengan saged memposisikan dalam dua posisi. Panjenengan nggih sebagai korban, katakanlah nggih ketika dizolimi oleh orang niku, dukung nggih dizolimi karena dihina, dicaci dan lain sebagainya. Tapi kemudian panjenengan memposisikan sebagai orang yang berusaha untuk membantu orang lain, walaupun ternyata sing dibantu itu adalah orang yang dulu pernah menyakiti panjenengan. Itulah kenapa kemudian orang adil itu disebut apa? Kepribadiannya sehat. Karena dia bisa memposisikan, oh iya, iki wong biyen tau zolim, ning biyen gitu loh. Ning saiki ya senajan mungkin api mergo bede butuh kali jenengan kan ngoten nggih. Tiyang kan biasanya nek butuh niku apike pun nggih Pak. Nek mungkin mboten butuh ya kadang-kadang wis duka malih. Tapi biasanya kan kados niku. Tapi ya pun memang rumiyin memang rumiyin memang boten sae. Zolim kali panjenengan. Tapi ketika berhadapan dengan panjenengan, beliau butuh dengan panjenengan, kok beliau orang yang menampakkan kebaikan, panjenengan terus mikir, oh iya saiki dekne wis dadi apik. Mula nggih boten wonten alasan untuk tidak membantu orang tersebut. Oh itu luar biasa Pak. Itu luar biasa. Luar biasa sangat. Sami kali misalnya ngoten ngapunten sangat. Panjenengan kita nek misale pirsani napa panjenengan pirsani tiang-tiang sing takonan, tiang-tiang sing napa sing misale rumiyin ngoten. Rumiyin panjenengan pirsani si fulan iku tukang mendem. Rumiyin panjenengan pirsani si fulan iku pokoke sing elek-eleke tiang lah. Lalu kemudian satu waktu beliau menghilang. Terus kemudian satu waktu datang kembali ketemu ke kampungnya panjenengan balik meleh. Kinten-kinten penilaian panjenengan tasih sami mboten kali sing rumiyin. Sami mboten Pak Bung. Mesti kepikirannya nopo? Bocah iki biyen tukang mendem, tukang pokoke tukang sing elek-elek. Nggih mboten Pak Bung. Satu waktu kemudian ternyata orang tersebut teko ning masjid Pak. Kinten-kinten pikirannya panjenengan. Kinten-kinten panjenengan berpikir bahwa beliau ke masjid itu untuk sholat atau untuk nyolong kotak amal? Nyolong sendal ya? Kok kebangan teman nyolong sendal? Tapi sendalnya sing saya mungkin kan. Biasanya kita mikirin apa? Wah ini bocah ning masjid ngopo ya? Jojo arep nyolong kotak amal. Pikiran kita begitu. Kenapa? Karena seringnya kita terpikirkan dengan pikiran negatif zaman biyen iki bocah elek ngoten. Tapi ternyata beliau datang ke masjid untuk sholat di saf paling awal. Ning burine imam. Satu waktu bahkan beliau azan di masjid. Wah, jenengan kaget mboten, Pak? Kaget mboten, Bu? Paling mikir iki cah tes kebentok apa iki. Biasanya begitu. Dan itu saya alami Pak di Jogja. Kami itu punya komunitas trail Pak di Jogja niku. Saya diamanai untuk membina komunitas trail. Itu dulu mantan preman semua Pak mereka. Sing jenenge mateni tiyang, sing jenenge wis pokoke sing elek-elek sedanten. Mungkin yang tidak pernah keburukan yang tidak pernah kita bayangkan mereka itu sudah melakukan semua Pak. Enggak sehari dua hari, bertahun-tahun. Lalu kemudian qadarullah nggih, semua takdir dan proses nih, hidayah datang. Bahkan ketika dulu ngetrail itu sama teman saya, itu diajak sholat, malah balik nantang gelut lah. Yo sholat sih, diajak terus, malah jawabannya nopo? Nimbangan ngajak sholat yo gelut wae, mati sisan itu kayak gitu. Dan itu beneran lah. Sampai kemudian tahun 2015, masya Allah, hidayah itu tidak ada yang tahu Pak kita itu. Beliau dapat rezeki banyak lalu kemudian umroh karena mereka itu pengusaha Pak teng Jogja niku. Preman yang pengusaha Pak. Umroh lalu kemudian pulang dari umroh dados dalane tobat. Akhirnya kemudian tobat dan masya Allah. Beliau itu ada satu jamaah yang luar biasa banget. Beliau itu malah dulu nggak pernah sholat, bahkan dijak sholat maun malah nantang gelut. Tapi saat ini nek misalnya badhe ngetrail itu mesti golek ini sing nopo tempat sing wonten masjid. Syukur-syukur wonten masjid sing dibangun.
Karena apa? Mangke bareng ngetril rampung salat teng mriku, mangke urunan kinten-kinten butuhe napa rampungaken. Terus kados niku, Pak. Misale ngetril teng pundi, ngetril niku motor-motor tril niku nggih, Pak. Ngertos nggih motor tril niku. Terus kemudian misalnya wonten musola sip dibangun, misalnya iki musolane kurang napa? Kurang keramik kalih kurang nggih tembok ngoten. Sebelum kemudian keluar dari masjid itu, keluar dari musola itu, mesti pun dongarani, wis keramiknya aku sing rampungke, wis temboknya aku sing rampungke, transfer rampung. Dados medal saking masjid keramik artong nggih tumbas keramik siap, artong nggih tumbas nggih ngecor tembok macam-macam siap. Sekarang dados begitu, Pak. Bahkan beliau ketika subuh sing liyane dereng dugi teng masjid, beliau jam 3, jam setengah 4 itu sudah di masjid. Nggih, nggugahi tiang-tiang niku lho, Pak. Kula kan rumiyin napa tinggal di teng masjid. Lalu kemudian beliau itu mesti datang ke saya, datang, Mas, jam setengah sekawan misalnya, duduk-duduk itu. Kalau saya jam 3 belum bangun, itu mesti udah dibangunkan sama beliau itu. Masya Allah sekali, Pak. Sampai kemudian beliau itu malah dados polisi di sholat, Pak. Nek wayahe azan, toko-toko sing teng mriku sing dereng tutup, niku pun ditekani. Yo sholat, ndang mau sholat itu. Yang mboten purun nolak, kenapa? Lah itu premannya orang situ ya. Niku nek gelut, Pak, nek musuhe dereng mati, dereng sedo, niku dereng mandeg. Itu setiap hari begitu. Rumiyin ketika masih dalam jahiliyah itu. Siapa nyangka beliau datang kembali ke tempat tersebut, sholat jamaah ke masjid itu, beliau jadi muadzin. Tuh, azan, Pak, niku. Rumiyin bergelimbangan darah, terus kemudian beliau azan. Jamaah teng mriku nggih kaget. Biyen iki nenggane preman. Karena cerita ke saya begitu. Cerita mring kula, Mas biyen iki preman kene macam-macam lah. Negatif sedang. Akhirnya beliau jadi muadzin, salatnya Masya Allah. Kita enggak ada yang tahu, Pak. Maka tadi wal adlu min kulli ahadin hasan. Adil bagi semua orang itu baik. Kenapa? Sifat adil itu artinya kita menilai seseorang itu berdasarkan berdasarkan apa yang kita lihat waktu itu, Pak. Mien tiangnya elek, tiangnya bejuk-bejuk sak gelem-geleme, tapi hari ini beliau berubah. Maka penilaian kita pun juga ikut berubah. Mula adil itu penting, Pak. Maka Bapak Ibu sekalian, coba kita berlatih adil dengan diri kita sendiri, kita adil dengan orang lain, kita adil dengan masyarakat. Napa mulai nek panjenengan seorang pemimpin itu harus wajib hukumnya untuk adil. Lalu kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, wal adlu min kulli ahadin hasanun walakinnahu minal amroi ahsanu. Nggih, nomor 3 adalah wa taubatu minasyaikhi hasanatun. Terus taubat bagi tiang sepuh niku sae, Pak. Tiang sepuh kok taubat niku sae, Pak. Wa taubatu minasyaikhi hasanatun. Bertaubat bagi orang yang sudah syekh niku atau sipun sampun sepuh itu hasanatun sae, Pak. Sae. Taubat niku nggih sae. Nah, kula Mas usia 60 tahun, kula sakniki pun tobat pun boten meleh hidup dalam dunia gelap. Saya boten, Pak Bu, saya. Tapi wonten sing luwih sae meleh. Siapa? Walakinnaha minasyababi ahsanu. Tetapi anak muda yang bertobat kepada Allah itu jauh lebih baik. Nek tiang sepuh tobat niku pun lumrah, Pak. Nek tiang sepuh kok dereng tobat, nah niku sing boten lumrah niku. Lah nggih pun sepuh dereng tobat-tobat, lah nggih bedhe ngarepe napa to, Pak? Tapi kok wonten tiang muda, anak-anak muda kok dia tobat kepada Allah, dia mencoba untuk menjauhi apa yang Allah larangkan dan menjalankan apa yang Allah perintahkan, itu baru luar biasa. Sakniki Pak Cobi, pengawasan sing derek tiang sepuh napa tiang enem? Tiang sepuh. Salat sing setengah jam niku tiang sepuh napa tiang enem, Pak? Tiang sepuh. Lah sing enem teng pundi? Sing enem niku nggih salat, Mas. Salat
salat teng pundi? Salate teng ngimpi. Nah, sobi nopo meneh nek misale subuh. Subuh niku kinten-kinten nek nggene masjid jenengan. Kathah sing sepuh napa kathah sing enem, Pak? Sepuh nggih. Nggih kula alhamdulillah kathah sing enem nggih. Teng Masjid Jogokarian Jogja niku. Sana, teng Masjid Kampung Pak niku. Namanya Masjid Jogokarian. Itu dulu saya tinggal beberapa waktu tinggal di dekat Masjid Jogokarian itu. Itu kata anak-anak muda, anak-anak usia SMP, SMA, kuliahan, itu masya Allah Pak. Masjid itu menjadi hidup 24 jam. Masjid itu hidup Pak, 24 jam. Enak, seneng Pak rasanya Pak. Nek misalnya masjid niku dirameni kalih tiang-tiang enem. Tapi saat ini kan jamaah mawon tiang sepuh pengawasan sebabar belas tiang sepuh sedanten gitu. Tiang enamnya kok sobi sing rata-rata saat ini Pak usia SMP SMA niku senengnya teng pundi nek kumpul-kumpul Pak teng sakruk ya Pak sakruk no ngertos Pak sakruk niku tempat ronda gitu Pak pos nggih nah itu sakruk Pak nek Jogja namanya sakruk pos niku nggih teng sakruk Pak. Kula nggih asline kali bening, kula nggih asli Banjar Pak ning teng Jogja terus malah bahasane katahan Jogjanan. Nggih ngapunten. Nggih mau kathah-kathah napa kebanyakan anak-anak muda kita kan keleleran teng dalan nggih Pak. Dolanan game ngoten nggih. Jarang sing teng masjid Pak. Mula teng Masjid Jogokarian itu dia memfasilitasi wifi gratis Pak. Yo dolanan ngegame, lari-lari niku Pak nggih ngegame. Anak-anak SMP, anak-anak SMA. Ning wayahe salat yo salat. Wayahe ngaji nggih ngaji, Pak. Dan niku wonten sing napa mengkoordinir, Pak. Wonten sing mengkoordinir yo wayahe salat. Sampun azan mawon, titik bunyi azan niku pun game rampung salatne bar salat ngaos misalnya bar maghrib dugi isya ngaos. Mungkin bar isya salat terus kemudian isya rampung lalu kemudian apa nggih belajar bersama nggih wonten sing bimbingan tapi teng mriku Pak. Akhirnya apa? Anak jadi seneng datang ke masjid. Anak-anak muda SMP, SMA niku seneng teng masjid. Coba nek panjenengan personi, putra-putrine panjenengan sing enem-enem SMP, SMA kok seneng teng masjid. Wah, itu rasanya napa? Terenyuh ya, Pak. Seneng Pak. Tapi kan langka sing seperti itu. Anak-anak muda kita hari ini lebih senang nyanyi timbangane ngaji, Pak. Nggih mboten? Nggih. Mula salah satu guru saya itu nanti ngendika ngoten, Pak. Kegagalan terbesar orang tua adalah ketika melihat goyangan TikToknya jauh lebih sempurna daripada gerakan sholatnya. Dan kegagalan terbesar orang tua adalah ketika melihat anaknya nyanyian niku lebih fasih daripada ngaji Qur'annya. Itu anak muda sekarang begitu. Lain nyanyi, napa tembe di napa dionekke sepotong nyanyian langsung iso nyaut, ngoten nggih Pak. Tapi coba nek misalnya diwaosaken Quran. Malah mboten ngertos waosan Quran nih, berarti ikut donga apa kan. Anak-anak muda sekarang coba Pak. Mereka enggak tahu ketika di jalan ini kalau nyanyi Pak. Rungkat ante-antean kalau nyanyi Pak. Ting mergi niku jalan kaki sambil nyanyi itu ketoke kok mboten isin Pak. Jenengan nate mirsani, lari-lari anak-anak kecil niku nyanyi teng dalan niku. Nate nggih mirsani mireng nate. Tapi wonten mboten lari-lari anak-anak SD, anak SMP, anak SMA di jalan niku kali a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan-najmu wasy-syajaru yasjudan. Nate Pak mireng hasil lari SD, SMP, SMA, nek panjenengan mireng kados niku lari-lari kok do ngaos, ketoke seneng nggih Pak. Tapi kan fenomenane kathah kados niku Pak.
Napa meneh anak-anak hari ini wis kecanduan gadget, Pak, kecanduan game. Lemuni sing mboten sae-sae, Pak. Kulo nate satu waktu napa lewat di SD sekolah itu istirahat kan saja. Game-gamean. Cah SD Pak niku lho, Pak. Lho kalah terus le misu-misu niku kebun binatang diakseni sedanten lho, Pak. Yo sing asune yo sing kiri sing kanan SD lho Pak niku, Pak. Bayangkan Pak, nek panjenengan mireng putrane panjenengan tasih SD, le mature kok kados niku. Ternyuh mboten, Pak. Anak-anak SD Pak niku lho. Nggih, Pak. Anak-anak SD game-gamean Pak niku, game online niku teng HP niku kalah. Wah, sing ngene itu sanes astagfirullahalazim lho. Malah medale napa? Ya sepoke sing sikil papat niku medal sedanten, Pak. Itu fenomena hari ini loh, Pak. Kulo sering mireng kados niku. Kenapa? Game online itu ternyata luar biasa. Mula wau para ahli hikmah ngendika begitu. Jadi wa taubatu minasyaikhi hasanatu. Tiang sepuh sing tobat, tiang sepuh sing serak kalih masjid, tiang sepuh sing seneng zikir itu biasa, Pak. Sae nggih sae, ning sae ini biasa mawon. Walakinnaha minasyababi ahsanu. Tapi tiang anak muda, dia masih SMP, masih SMA, anak kuliahan, kok kemudian dia selalu bertobat kepada Allah, dia dekat dengan masjid, senang ngawas ngaji, senang kemudian berbuat kebaikan, itu ternyata jauh lebih baik, Pak. Kenapa? Karena dulu generasi Islam itu dipimpin oleh anak-anak muda yang berkualitas ibadahnya. Mula coba Ali bin Abi Thalib, Tolhah bin Zubair, Zaid bin Sabit, penulis Al-Quran, Pak, usianya tasih 6. Penulis Quran Zaid bin Sabit, yang menulis dari tangan kanannya Nabi nulis Quran itu Zaid bin Sabit, tasih 6 Pak usianya itu. Sahabat Ibnu Abbas itu masih muda, neng kekuatan ilmunya ngalahi sahabat sing senior, Pak, luar biasa. Sa'ad bin Abi Waqqas, terus sinten malih. Banyak sekali panglima-panglima muslim yang waktu itu usianya muda dipimpin, kemudian diperintahkan oleh Rasul untuk memimpin peperangan, luar biasa. Tariq bin Ziyad sampai kemudian mengekspansi teng Cina, kemudian teng Andalusia, teng Spanyol. Muhammad Al-Fatih usia 20 tahun pun dados panglima. Anak-anak muda kita 20 tahun ini sih njaluk duit kalih tiyang sepuh lho, Pak.